Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Qoriatul Mustika. Saya adalah mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Pendidikan Agama Islam semester 5. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang tujuan instruksional. Tapi sebelumnya, yuk kita kenal dulu dengan UNUSIA atau Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Sejak pada tahun 1926, telah mendirikan berbagai macam satuan pendidikan seperti Madrasah Diniyah Awaliyah, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Muallimin Wusta, dan Ulia. NU juga telah melibatkan diri secara intensif dalam berbagai perumusan kebijakan pendidikan yang berbasis masyarakat. Namun demikian, tidak banyak lembaga pendidikan yang secara organisatoris merupakan inisiatif dan menjadi milik mutlak organisasi Nahdlatul Ulama, termasuk dalam hal ini perguruan tinggi. Untuk mengembangkan pendidikan tinggi, pengurus besar Nahdlatul Ulama pada tahun 1998 membentuk sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama YPTNU melalui SK PBNU. Universitas Nahdlatul Ulama itu terdapat tiga regional kampus. Yang pertama yaitu Kampus A yang terdapat di Jalan Taman Amir Hamzah nomor 5, Jakarta Pusat. Yang kedua, Kampus B yang terdapat di Jalan Parung Hijau, Pondok Udik, Kabupaten Bogor. Yang ketiga yaitu Kampus C, Jalan Kedoya Raya, Masjid Al-Ukhuwah 2, nomor 23 sampai 24, Kedoya Selatan. Untuk lebih lanjutnya atau lebih jelasnya bisa dilihat di Facebook Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, web www.unusia.ac.id, Instagram @unuindonesia, Twitter @unusia_. Di Unusia terdapat 4 fakultas, yaitu Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknik, Fakultas Sosial Humaniora, Fakultas Islam Nusantara. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide tersebut. Langsung saja kita bahas tentang strategi instruksional. Menurut Dickey and Carey 2009 adalah meliputi berbagai aspek dalam memilih sistem peluncuran, mengurutkan dan mengelompokkan isi instruksional, menjelaskan komponen-komponen belajar yang akan dimasukkan dalam kegiatan instruksional, menentukan cara mengelompokkan peserta didik dalam kegiatan instruksional, membuat struktur pelajaran, dan memilih media untuk kegiatan instruksional. Menurut Gagne, ialah dari segi fungsinya sebagai alat atau teknik yang tersedia bagi pendidik dan pendesain instruksional untuk mendesain dan memfasilitasi belajar. Menurut Dickey and Carey, strategi instruksional dibagi melalui 5 tahap kegiatan, yaitu yang pertama, tahap awal kegiatan, yang kedua, penyajian isi, yang ketiga, partisipasi peserta, yang keempat, penilaian, yang kelima, kegiatan tindak lanjut. Menurut Dick Carey dan Carey 2009 menggambarkan kaitan desain motivasi ARCS yang dilakukan oleh pengajar pada setiap kali kesempatan. Mereka secara jelas menyatakan bahwa model ARCS yang mengandung variabel relevansi percaya diri dan rasa puas harus masuk di setiap urutan kegiatan instruksional agar peserta didik terus-menerus memberi perhatian atau attention terhadap seluruh proses kegiatan instruksional.
Peserta didik akan memelihara perhatian terhadap seluruh kegiatan instruksional apabila yang pertama, merasakan relevansi isi, yang kedua, dapat membuatnya percaya diri bahwa ia akan mampu menguasai materi instruksional tersebut, yang ketiga, merasa puas terhadap proses dan hasil belajar yang memenuhi kebutuhan dan minatnya. Dengan keadaan seperti itu, peserta didik akan memfokuskan perhatiannya terhadap proses instruksional yang sedang dilakukannya. Tanpa keadaan seperti itu, peserta didik akan memfokuskan perhatiannya ke sesuatu yang lain. Selanjutnya yaitu tentang komponen dalam konsep instruksional ada 5, yaitu yang pertama, tujuan instruksional, yang kedua, urutan kegiatan instruksional yang berisi pendahuluan, penyajian, dan penutup. Yang ketiga, isi atau materi instruksional. Yang keempat, metode, media, dan alat yang digunakan dalam kegiatan instruksional. Yang kelima adalah waktu. Urutan kegiatan instruksional ada 3, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Yang pendahuluan berisi penjelasan singkat isi pelajaran, penjelasan relevansi, penjelasan tentang tujuan instruksional. Yang penyajian berisi tentang uraian, contoh non-contoh, latihan, tes formatif, dan rangkuman, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu penutup, yang berisi tentang umpan balik dan tindak lanjut. Komponen selanjutnya yaitu garis besar isi. Garis besar isi atau bisa disebut dengan pokok bahasan dan subpokok bahasan atau topik dan subtopik. Setiap pokok bahasan atau subpokok bahasan menunjukkan ruang lingkup isi instruksional yang didasarkan pada tujuan instruksional. Komponen selanjutnya yaitu metode instruksional, yang berfungsi sebagai cara dalam menyajikan isi atau materi instruksional kepada peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu, seperti metode ceramah, seminar, simposium, tutorial, inquiry, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu media dan alat instruksional. Media digunakan dalam kegiatan instruksional karena berbagai kemampuannya sebagai berikut. Yang pertama, memperbesar benda yang sangat kecil yang tidak nampak oleh mata. Yang kedua, menyajikan benda atau peristiwa yang terletak jauh dari peserta didik. Yang ketiga, menyajikan peristiwa yang kompleks, rumit, berlangsung dengan sangat cepat atau sangat lambat menjadi lebih sistematis. Yang keempat, menampung sejumlah besar peserta didik untuk mempelajari materi pelajaran dalam waktu yang sama. Yang kelima, menyajikan benda atau peristiwa berbahaya ke hadapan peserta didik melalui video atau slide PowerPoint. Yang keenam, meningkatkan daya tarik pelajaran dan perhatian peserta didik. Yang ketujuh, meningkatkan sistematika pengajaran. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat pemilihan media dan alat instruksional. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan instruksional dan kurikulum. Yang kedua, kesesuaian karakteristik peserta didik. Yang ketiga, mengandung partisipasi peserta didik. Yang keempat, mampu memotivasi peserta didik. Yang kelima, pertimbangan praktis. Yang keenam, persediaan media dan alat. Komponen yang terakhir yaitu waktu. Waktu yaitu penentuan jumlah dalam menit yang dibutuhkan oleh pengajar dan peserta didik untuk menyelesaikan setiap langkah pada urutan kegiatan instruksional. Menghitung jumlah waktu yang digunakan oleh pengajar itu penting, karena sebagai pengajar harus bisa mengelola waktu dalam kegiatan instruksional. Baik, dari sekian materi, saya simpulkan sebagai berikut, yaitu strategi instruksional adalah pendekatan atas belajar mengajar dengan sistem instruksional, yaitu dengan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar dengan baik. Menyusun strategi instruksional harus memenuhi komponen-komponen, yaitu
urutan kegiatan instruksional, garis besar isi, metode instruksional, media dan alat instruksional, dan yang terakhir adalah waktu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa melalui Facebook, email, atau WA saya ya. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.